Dalam video-video sebelumnya, kita telah menelusuri kisah hidup Sayyidah Fatimah, putri tercinta Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidina Ali. Namun di kolom komentar beberapa video tersebut, kami mendapati adanya tuduhan keliru serta cercaan, terutama yang diarahkan kepada para sahabat, yang berasal dari sebagian kelompok Syiah. Semakin dalam kami mencermati isu ini, semakin jelas bahaya kesalahpahaman ini, yang ternyata turut berkembang bahkan di kalangan Ahlus Sunnah. Kekeliruan yang terus menyebar ini tak bisa lagi kita biarkan tanpa jawaban. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas satu persatu tuduhan yang sering dilontarkan kelompok Syiah, serta menanggapi setiap fitnah terhadap para sahabat dengan landasan sejarah dan sumber yang sahih. Tak hanya itu, kita juga akan menelusuri awal mula terjadinya perpecahan antara Sunni dan Syiah yang telah berakar berabad-abad lamanya. Sebelum kita lanjut, kami ingin tahu dari mana Anda menonton atau mendengarkan kisah ini. Sungguh berarti bagi kami untuk mengenal sahabat-sahabat seperjalanan kita, agar komunitas ini semakin erat terhubung dimanapun Anda berada. Dukungan kalian sangat berarti dalam menyiarkan kebenaran. Dengan menekan tombol suka, meninggalkan komentar, serta berlangganan ke channel ini, Anda ikut memastikan semakin banyak jiwa yang tersentuh oleh pencerahan ini. Jangan diam, bersuara agar fitnah kepada para sahabat tidak terus dibiarkan. Mari kita renungkan kembali bagaimana benih perpecahan itu tumbuh di tubuh umat ini. Untuk memahaminya, kita mesti menapaki jejak sejarah ke masa-masa awal Islam. Tahun 631, pengaruh Islam telah menyebar luas di Jazirah Arab, menjadikan negara Islam waktu itu kekuatan yang disegani di tengah gejolak politik dan militer kawasan. Namun kala itu, kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menurun, dan belum ada petunjuk jelas siapa pewaris kepemimpinan umat. Pertanyaan inilah yang kelak membentuk jurang perbedaan paling awal dalam sejarah Islam. Catatan Sunni maupun Syiah menyajikan kronik berbeda soal peristiwa ini. Sumber Syiah meyakini dua momentum penting yang konon terjadi semasa hidup Nabi. Salah satunya adalah peristiwa Ghadir Khum. Dalam perjalanan pulang dari Haji Wada, Rasulullah menghentikan rombongan di Ghadir Khum. Usai salat zuhur, Nabi memanggil Ali, menggenggam tangannya, dan bersabda, "Barang siapa yang menganggapku sebagai wali, sahabat setia, pelindung, maka Ali adalah walinya. Ya Allah, cintailah yang mencintainya, dan musuhilah yang memusuhinya." Namun mengapa sabda ini disampaikan? Tanpa memahami duduk perkaranya, bisa timbul tafsir yang keliru. Mari kembali ke peristiwa aslinya. Ketika itu, Ali diperintahkan memimpin ekspedisi ke Yaman dan meraih kemenangan di sana, memperoleh harta rampasan perang. Sebab ingin segera kembali untuk berhaji bersama Rasulullah, Ali menunjuk seseorang untuk mengatur pembagian rampasan tersebut. Orang kepercayaannya membagikan sebagian harta kepada para tentara sebelum tiba di Mekah. Tujuannya agar para pejuang dapat berhaji dengan tampil layak, bukan bermaksud buruk. Padahal, seharusnya setiap rampasan perang wajib masuk lebih dulu ke Baitul Mal dan dibagikan hanya atas izin Nabi. Tiba di Mekah, Ali terkejut, memerintahkan segala yang sudah diberikan agar dikembalikan. Bahkan pakaian yang dipakai pun harus dilepas. Banyak prajurit yang telah letih berjuang merasa kecewa dan marah. Muncul gunjingan terhadap Ali yang sampai ke telinga Nabi. Rasulullah pun merasa sedih, dan saat berhenti di Ghadir Khum, beliau memanggil Ali, menggenggam tangannya, dan menegaskan, "Ini sahabatku, sahabat Allah. Siapa yang mencintai Ali, mencintaiku. Siapa yang memusuhinya, memusuhiku." Tegasnya, ucapan ini bukan penetapan khalifah, tetapi membela Ali atas tuduhan tak berdasar. Namun, versi Syiah menafsirkan sabda Nabi sebagai penunjukan khalifah, berpegang pada makna maula sebagai pemimpin utama, padahal bahasa maupun konteks sejarah tidak mendukung klaim itu.
Jika memang Nabi bermaksud menunjuk pewaris secara eksplisit, tentu sabdanya akan lugas, tanpa ruang tafsir. Mayoritas ulama Sunni meyakini Rasul membiarkan urusan kepemimpinan untuk dimusyawarahkan umat sesuai prinsip syura. Riwayat Ibnu Abbas menyebut, peristiwa itu berlangsung di tahun ke-11 Hijriah, sekitar 5 hari sebelum wafat Nabi. Saat itu, sakit beliau makin berat hingga air mata menetes menahan perih. Dalam kondisi demikian, beliau memerintahkan, "Bawakan aku kertas dan pena, agar kutuliskan sesuatu yang akan mencegah kalian tersesat selamanya." Sebagian sahabat berbeda pendapat. Beliau bicara dalam kondisi sakit. Perdebatan pun terjadi, lalu Nabi bersabda, "Biarkan aku, keadaanku sekarang lebih baik daripada apa yang kalian ajukan." Nabi tidak menulis wasiat itu, namun secara lisan berpesan agar kaum musyrik dikeluarkan dari Arabia, utusan yang datang ke Madinah dimuliakan, dan satu wasiat ketiga yang menurut Ibnu Abbas dilupakan atau sengaja tidak disebutkan. Kendati begitu, ulama Syiah kerap memelintir kisah ini untuk mengukuhkan keyakinan bahwa Nabi ingin menunjuk Ali sebagai penerus. Mereka menuding Umar dan sahabat lain menghalangi penulisan wasiat, sehingga kepemimpinan dialihkan dari yang semestinya. Disinilah muncul fitnah keji kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman, bahkan sampai menuduh mereka sebagai perebut kekuasaan, zalim bahkan keluar dari iman. Na'udzubillah. Namun jika benar Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah kafir seperti tuduhan Syiah, mengapa Ali justru membaiat mereka dan beribadah di belakang mereka bertahun-tahun lamanya? Tidak mungkin manusia semulia Ali, dengan ilmu dan integritas setinggi itu, rela mengakui pemimpin yang ia yakini kufur. Fakta Ali tetap sholat berjamaah di belakang Abu Bakar dan Umar cukup membungkam tudingan khalifah yang dirampas darinya. Ilmu dan keberanian Ali akan mustahil membuatnya diam di hadapan kebatilan, andai memang ada. Lagi pula, Ali tidak pernah secara terbuka menuntut jabatan khalifah selama Abu Bakar dan Umar hidup. Ia selalu mempertimbangkan pilihan sahabat lain dan menerima keputusan bersama. Namun seiring waktu, kisah ini dipelintir dan dijadikan dalih seakan-akan Ali tak pernah berbaiat. Konsep imamah dalam Syiah, ajaran bahwa para imam ditunjuk Allah dan maksum layaknya Nabi, baru lahir di periode kemudian, tidak dikenal generasi awal Islam. Mereka bahkan menisbatkan ciri-ciri kenabian kepada para imam, tetapi tidak menyebutnya Nabi, semata-mata agar tidak meruntuhkan keyakinan tentang penutup para nabi. Doktrin 12 imam direkayasa dan diangkat seakan ditetapkan Allah, padahal Al-Quran dan hadis sahih tidak pernah menyebutnya. Allah hanya mengutus nabi, bukan pemimpin politik ataupun rohani keturunan tertentu setelah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir. Tuduhan bahwa perintah imam harus mutlak ditaati melebihi Nabi sendiri jelas kontradiktif. Faktanya, Rasulullah justru sering meminta pertimbangan sahabat dalam urusan yang tidak diturunkan wahyu, membuka ruang musyawarah penuh kearifan. Lalu, bagaimana mungkin seorang imam dianggap tak boleh dipersoalkan keputusannya, tatkala Nabi sendiri berdialog dan bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya? Sepeninggal Nabi, golongan Ansyar Madinah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, membahas pemimpin baru, merasa merekalah tuan rumah Islam, sehingga berhak menentukan pewarisnya. Mendengar hal ini, Abu Bakar dan Umar bergegas datang. Setelah perdebatan intens, diputuskanlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama, dengan dukungan luas dari kalangan muslimin. Ali sendiri ketika itu tengah sibuk mengurusi pemakaman Nabi. Bukan tidak peduli, melainkan mendahulukan tugas terpenting pada masa duka itu. Kondisi Arabia waktu itu sangat genting. Muncul nabi-nabi palsu, ajaran agama diubah, bahkan zakat sempat dianggap tak lagi wajib. Gejolak muncul di berbagai penjuru tanah Arab, hingga 10 pemberontakan utama meluas mengancam keruntuhan Islam.
Demi mencegah kehancuran, Abu Bakar dan Umar mengambil alih kepemimpinan secara cepat untuk menyelamatkan agama sebelum sempat terkoyak. Kelak, narasi palsu disebar, menuding Abu Bakar rakus kuasa, padahal sepanjang memimpin beliau tetap hidup sederhana, menolak menerima gaji sampai didesak komunitas, dan meninggalkan kekayaan tak seberapa untuk keluarganya. Semua itu membuktikan keikhlasannya, bukan ambisi duniawi. Isu lain yang sering dipropagandakan, Abu Bakar dianggap meremehkan keluarga Nabi. Namun, bukankah orang-orang yang menuduh demikian juga mencela Aisyah, istri Nabi yang sangat dicintainya? Bahkan ketika Nabi wafat, beliau berada di pangkuan Aisyah. Di masa hidup pun sudah ada yang memfitnah Aisyah hingga turun ayat-ayat Al-Quran membela dan mensucikannya. Tapi fitnah tak kunjung berhenti. Ali, sepanjang hayatnya, justru selalu dilibatkan dalam pemerintahan, termasuk menjadi penasehat Abu Bakar, Umar, sampai Utsman. Ketika Umar pergi ke Syam dan Palestina, Ali diamanahi menjadi gubernur Madinah. Seusai Umar wafat tahun 644 M, kaum muslimin memilih Utsman dari klan Bani Umayyah sebagai khalifah ketiga. Awal pemerintahan Utsman sangat cemerlang. Wilayah Islam meluas sampai Armenia, Persia, Afrika Utara, Cyprus, hingga Tabaristan. Kesejahteraan meningkat pesat. Namun makin bertambah usia para sahabat, lahirlah generasi baru yang belum matang iman dan kurang memahami adab, terutama di komunitas yang sebelumnya tak mengenal Islam. Sentimen kesukuan kembali merebak. Utsman dikritik karena menunjuk beberapa kerabatnya ke jabatan strategis. Akibat hasutan, rumah Utsman dikepung pemberontak selama 22 hari, dan pada akhirnya Utsman wafat secara tragis, menjadikan ini fitnah terbesar di sejarah Islam sampai saat itu. Ali, yang telah berusaha mencegah pembunuhan Utsman dengan mengutus Hasan menjaga rumah beliau, akhirnya terpilih menjadi khalifah keempat. Tapi, penunjukannya tak sepenuhnya diterima. Muawiyah, gubernur Syam, menolak membayat sebelum keadilan bagi pembunuh Utsman ditegakkan. Ali menyiapkan pasukan menuju Basra demi meredakan polemik. Dalam perjalanannya, dua sahabat mendekati Ali menanyakan, apakah perjalanan ini atas titah Rasul atau janji wahyu? Dijawab Ali, tak ada janji apapun kepadaku oleh Allah terkait ini. Jika benar Nabi menunjukku, aku tak akan membiarkan Abu Bakar dan Umar memegang tampuk kepemimpinan. Perlu dicatat, saat Abu Bakar wafat, ia menunjuk Umar tanpa paksaan. Umar pun menunjuk sendiri tim syura yang terdiri dari 6 sahabat mengambil keputusan siapa penerus berikutnya. Setelah Utsman gugur, masyarakat Hijaz membayat Ali, namun kepemimpinannya digugat Muawiyah dengan alasan keadilan belum ditegakkan bagi Utsman. Menurut berbagai riwayat, pembunuhan Utsman dipelopori pendatang yang dihasut seorang Yahudi asal Yaman, Abdullah bin Sabah, guna memecah belah dua keluarga besar, Bani Hashim, Ali, dan Bani Umayyah, Utsman. Setelah itu fitnah pun dilempar, seolah Ali biang keladi pembunuhan Utsman supaya mendapat tahta. Hasutan ini makin membakar dendam keluarga Umayyah. Tidak lama kemudian, Ali didatangi Talha dan Zubair beserta Aisyah, menuntut segera diambil tindakan bagi pelaku pembunuhan Utsman. Ali dengan bijak menyampaikan bahwa stabilitas negara lebih utama, sebab para pemberontak belum benar-benar diredam. Prinsip Al-Quran menegaskan, tidak ada satu jiwa menanggung dosa orang lain. Maka, hanya pelaku utama yang mesti dihukum, bukan semua pengikut pemberontakan. Butuh waktu mengusut dan menegakkan hukum secara adil. Talha, Zubair, dan Aisyah menganggap tunda keadilan justru menambah kekacauan. Namun Ali menolak hukuman kolektif. Akhirnya, mereka berangkat ke Basra untuk menghimpun kekuatan. Ketika Ali mendengar itu, beliau khawatir terjadi perpecahan lebih pelik, lalu mengutus utusan kepercayaan, kakak Ibnu Amr, membawa pesan damai, bahwa jika tetap bersabar dan bersatu, keamanan pasti kembali dan pelaku kejahatan akan ditemukan. Ketiga sahabat itu pun akhirnya setuju berdamai. Tetapi,
para provokator tidak menginginkan perdamaian. Kawanan Ibnu Saba pun diam-diam menyerang perkemahan Talhah dan Aisyah, serta perkemahan Ali pada malam hari, sehingga kedua pihak merasa dikhianati. Baku hantam pecah. Inilah Perang Jamal, yang akhirnya menelan puluhan ribu korban jiwa. Talhah dan Zubair gugur. Aisyah dijemput Ali untuk pulang ke Madinah dalam kehormatan. Tragedi ini bukan soal permusuhan pribadi, tapi karena salah paham dan fitnah. Peristiwa Jamal membuka jalan pada konflik internal yang kian dalam, termasuk Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Di titik ini, Muawiyah tetap belum mau tunduk pada kepemimpinan Ali lantaran belum tuntas urusan pembunuh Utsman. Saat pertempuran sengit, akhirnya kedua pihak sepakat melakukan arbitrase, tetapi proses itu justru membawa fitnah baru. Muncul golongan Khawarij, yakni kelompok yang mencela Ali karena dinilai menerima penilaian manusia di atas hukum Allah. Mereka memberontak hingga Ali terpaksa melawan mereka sendiri. Ketika Ali akhirnya diserang oleh pembunuh dari kalangan Khawarij saat sholat subuh di Kufah tahun 6 berakhirlah era Khulafaur Rasyidin dan kepemimpinan jatuh ke tangan Muawiyah dari Bani Umayyah. Pergolakan panjang ini membekas mendalam di tubuh umat Islam dan hingga detik ini pengaruhnya masih terasa. Lalu, bagaimana sebaiknya kita memaknai kisah getir ini? Para ulama mujtahid dari keempat mazhab Ahlus Sunnah telah menatapnya dengan hikmah. Setiap sahabat memiliki keluasan ilmu, kemampuan istinbat hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Dalam ilmu usul, keputusan seorang mujtahid tak wajib diikuti mujtahid lain. Perbedaan pendapat boleh muncul, bahkan berselisih keras, selama motifnya demi meraih kebenaran Allah. Para sahabat yang telah dididik dan disucikan jiwa raganya oleh Nabi tak pernah menjadi musuh karena urusan dunia, melainkan karena semangat mencari ridha Allah. Ijtihad yang benar diganjar 2 pahala, yang keliru tetap memperoleh 1 pahala. Ketika Perang Uhud, sebagian sahabat berbeda pendapat dengan Nabi soal strategi, mengira pendapat mereka lebih tepat. Rasulullah mengalah, dan ternyata kemudian terbukti pendapat Nabi lebih benar. Namun, tetap saja Allah tidak menurunkan ayat celaan. Sebaliknya, justru menegaskan perintah bermusyawarah dalam urusan duniawi. Akhlak Nabi terhadap para sahabat selalu lemah lembut, peluk kasih sayang. Tak sekalipun beliau mencela mereka, meski ada perbedaan tajam. Inilah bukti nyata kemuliaan hati para sahabat. Mari berjeda sejenak, berpikir jernih dan adil. Para sahabat, sekalipun pernah berbeda pandangan soal ijtihad, tak seorang pun dicela oleh Allah atau Rasul-Nya. Siapa kita sehingga berani menghakimi mereka? Kita wajib menahan diri, karena melecehkan sahabat hanya akan merugikan diri sendiri. Para tokoh yang kita bicarakan adalah manusia-manusia terpilih, penghuni surga yang namanya dipuji berkali-kali dalam Al-Quran dan hadis. Maka saat membahas perselisihan mereka, hendaknya kita penuh kehati-hatian, tidak berlebihan mengambil sikap. Andai kata Allah tidak ridha pada mereka, tentu sudah turun larangan tegas, sebagaimana saat Allah menyindir suara yang ditinggikan di hadapan Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suaramu di atas suara Rasul, supaya amal-amal kalian tidak terhapus tanpa kalian sadari. Surah Al-Hujurat. Demikian pula, Allah memperingatkan, janganlah kalian saling berprasangka, jangan menggunjing. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara sendiri? Ayat ini menggambarkan pahitnya mencaci sesama mukmin, apalagi terhadap para sahabat. Rasul sendiri memperingatkan, ghibah menghanguskan amal kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Artinya, menjelekan para sahabat bisa meluluh lantakkan amal kita, sedang mereka telah meletakkan pondasi Islam dengan darah dan air mata. Seorang mukmin dilarang berpikiran buruk pada sesama.
Maka sungguh fatal jika fitnah ditujukan ke mereka yang berjasa menyampaikan Islam ke generasi kita kini. Yang bijak, hendaklah bijak berkata-kata, menahan lisan dari menghakimi sejarah yang hanya Allah tahu hakikatnya. Kita tak diciptakan manusia untuk menilai siapa yang benar atau salah di tengah prahara sahabat. Tugas kita adalah mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah. Para sahabat, mulai dari umara hingga prajurit, adalah insan yang berjuang tanpa ganti. Mereka korbankan hartanya, keluarganya, hingga nyawanya agar Islam tetap tegak. Karena jasa dan air mata mereka, kita hari ini mengenal dian ini. Maka, hak mereka bukan cercaan, tapi doa dan penghormatan tulus. Demikian perenungan malam ini tentang lahirnya perpecahan Sunni Syiah dalam sejarah umat. Jika Anda ingin kami lanjutkan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini, tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagikan pula pada sahabat Anda, dan jangan ragu untuk menekan tombol langganan. Dukungan kecil Anda sangat berarti bagi perjalanan panjang cahaya ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.